Ini contohnya misalnya ya, kebutuhan customer ya, dan pengaruhnya kepada ketidakpastian demand. Yang pertama terkait dengan jumlah ya, jumlah produk yang dibutuhkan. Nah, ketika ada peningkatan ya, demand produk ya, akibatnya adalah dibutuhkan akan berakibat kepada peningkatan variasi dari demand. Ya. Kemudian customer misalnya membutuhkan lead time yang lebih sedikit ya. Maka ketidakpastiannya juga meningkat ya. Ya karena waktu untuk beradaptasi atau bereaksi terhadap demand atau terhadap order tersebut juga berkurang. Ya, ketidakpastiannya meningkat. Kemudian ketika variasi produk, customer membutuhkan variasi produk ya yang meningkat ya, maka ketidakpastiannya juga meningkat ya. Karena demand untuk setiap produk menjadi terdisagregasi ya. Jadi tidak bisa dikonsolidasikan ya. Kemudian ketika jumlah channel ya, distribusi ya, bagaimana barang atau jasa itu sampai di customer itu bertambah ya, maka berakibat juga kepada ketidakpastian demand ya. Karena demand customer sekarang terdisagregasi ke dalam beberapa channel. Jadi ada yang misalnya lewat retail ya penjualannya, ada juga lewat misalnya online langsung dari manufaktur. Kemudian ketika tingkat inovasi itu meningkat ya, customer membutuhkan tingkat inovasi misalnya, membutuhkan produk baru gitu kan. Maka demand-nya juga akan, ketidakpastian demand-nya juga akan bertambah. Karena produk baru itu cenderung memiliki demand yang tidak pasti. Itu juga ketika customer membutuhkan tingkat layanan yang lebih tinggi. Maka ini juga akan berakibat kepada ketidakpastian demand ya. Ya karena perusahaan harus menghandle ya munculnya permintaan demand ya, karena peningkatan service level tadi. Ya seperti itu. Nah ini implikasi dari akibat dari ketidakpastian ya, dan juga atribut-atribut yang lain. Produk margin ya. Produk margin untuk demand yang tidak pasti ya. Yang itu produk marginnya kecil ya. Jadi untuk produk-produk yang sudah pasti gitu ya, yang yang uncertainty-nya itu ketidakpastiannya itu rendah, itu berarti kan produk-produk yang sudah jelas demand-nya ya, itu produk marginnya kecil. Ya. Tapi untuk produk yang belum pasti ya, biasanya produk marginnya tinggi. Ya, misalnya di sini barang-barang rumah tangga ya, barang-barang rumah tangga karena sudah pasti demand-nya ya relatif stabil, maka produk marginnya itu biasanya rendah.
Tetapi produk baru ya, produk baru yang belum banyak dijual pasar, belum ada kompetisinya, belum ada kompetitornya misalnya. Di satu sisi ketidakpastiannya tinggi, tetapi produk marginnya juga tinggi. Ya, makanya produk baru itu biasanya harga awalnya tinggi kan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, harganya menurun. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk produk-produk yang demand-nya itu tidak pasti ya, atau ketidakpastiannya kecil ya, error forecast-nya itu, error perkiraannya misalnya ya, itu kecil ya 10%. Tetapi kalau yang tidak pasti itu akan bertambah ya. Kemudian stock out-nya ya, untuk barang-barang yang stabil ya, sudah pasti ya, itu stock out-nya relatif rendah ya. Tapi untuk yang tidak pasti ya, tidak tentu, demand-nya ya, terus stock out-nya tinggi ya. Begitu juga rata-rata promosi ya atau diskon ya. Jadi markdown itu ya. Markdown. Itu diskon misalnya ya. Nah, untuk produk yang demand-nya itu sudah stabil ya, jarang ada diskon. Ya, jarang diskon. Nah, namun untuk produk yang demand awalnya tidak pasti ya. Tidak pasti ya. Nah, itu dia diikuti biasanya untuk karena ketidakpastian, kemudian ada kesalahan kan ketika forecast, sehingga perlu segera dijual kan. Nah, biasanya dengan adanya diskon ya, sehingga bisa mengeluarkan barang dari inventory ya. Seperti itu. Nah, produk dengan demand yang tidak pasti ya. Nah, biasanya produk itu belum matang ya, dan jarang memiliki kompetitor langsung. Nah, sehingga marginnya tinggi. Kemudian forecastingnya juga lebih akurat ya. Ketika demand itu lebih pasti ya. Nah, kemudian meningkatnya ketidakpastian demand ya akan membawa kepada kesulitan untuk menyesuaikan demand dengan rantai pasok. Nah, sehingga bisa jadi akan ada kondisi di mana inventorinya itu stock out ya, atau oversupply, atau ada penumpukan. Nah, dan juga tadi ya, sudah dibahas bahwa markdown-nya juga tinggi ya, untuk produk dengan demand uncertainty-nya ya, dengan demand yang tinggi ya, karena seringkali bisa jadi terjadi oversupply.